Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin banyak permasalahan yang menghantui pikiran dan perasaan kita. Sudahkah kita membuka hati dan pikiran kita seluas-luasnya untuk Tuhan dan membiarkan firman-Nya menguasai kita sehingga kita tidak dihantui dengan kekhawatiran? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus dibenahi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan terus mengarahkan iman percaya kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat di dalam pengiringan kepada Engkau. Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyenangkan Engkau. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya firman tertanam dalam hati kami, seperti benih tertanam di dalam tanah yang baik. Demikian juga firman-Mu, sehingga firman itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyerahkan kekhawatiran. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman-Nya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Setiap kita tidak akan luput dari rasa khawatir. Meskipun orang kaya yang hartanya berlimpah, kekhawatiran juga tidak lepas dari dirinya. Berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang pasti punya rasa khawatir, dan bentuk-bentuk kekhawatiran itu bermacam-macam. Kekhawatiran bila dibiarkan dan disimpan dalam hati, dalam pikiran, apalagi dipelihara, lama-kelamaan akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa menyebabkan stres serta depresi yang berat. Hal ini terjadi apabila kita membiarkan dan tidak segera ditangani dengan baik. Untuk mengatasi kekhawatiran tidak dapat hanya dengan memberikan apa yang membuat dia tidak khawatir. Contoh, orang yang khawatir akan kebutuhan mendasar tentang kebutuhan hidup, yaitu makanan. Ketika diberi makanan, maka rasa kekhawatirannya akan terlihat hilang. Dan pada saat esok hari makanannya habis, kekhawatirannya akan muncul lagi. Tetapi bila di rumahnya tersedia makanan untuk sebulan, kekhawatirannya nampaknya hilang selama sebulan. Tetapi setelah itu rasa khawatirnya muncul lagi. Hal ini akan terus terjadi bila kita hanya berdiam diri. Maka yang harus kita lakukan adalah menyerahkan kekhawatiran dan menyatakan apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Dalam Efesus 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang menyerahkan kekhawatiran kepadanya dapat menyingkirkan kekacauan dan kebingungan, ambisi dan pergumulan, serta mengalami damai sejahtera Allah. Kasih Kristus, ketika kita dalam menjalani hidup lalu diperhadapkan dengan kekhawatiran dan kita berdiam diri dan hanya menyatakan kekhawatiran di hadapan Tuhan, hal ini bukan berarti kita akan lolos dari bahaya permasalahan hidup, tetapi kita akan dimampukan untuk tenang dan tidak panik saat mengalaminya. Walau kesulitan tidak akan hilang, tetapi kebingungan, ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi dan keputusasaan mulai lenyap. Kita akan dibawa untuk tenang menghadapi tekanan. Kita dalam menghadapinya tak tergoyahkan oleh guncangan hidup, tetapi kita memancarkan damai sejahtera kemanapun kita pergi, sebab kita telah menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan dan Dialah yang memberikan ketenangan dalam hati kita tersebut. Ketenangan hati yang Tuhan berikan pada kita saat kita menyerahkan rasa khawatir itu merupakan sikap kasih Tuhan terhadap kita sebagai umat tebusannya. Tuhan tidak menghendaki umat tebusannya hidup dalam kebingungan, ketakutan, keputusasaan. Sebab
bila kita sebagai umat tebusannya tidak pernah mengalami kedalaman kasih Tuhan dan panggilannya bagi kita dan hidup dalam kasih itu, maka hidup kita akan penuh kecemasan dan kekhawatiran, di mana kita akan sering mengalami resah, gelisah, dan selalu mencari sesuatu lainnya agar kita dapat melepaskan semua perasaan tersebut. Padahal semua yang dicari adalah hanya sesaat. Mari tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, dan apapun yang kita hadapi hendaknya kita belajar sepenuhnya untuk menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Tatkala kita belajar mempercayai Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatirannya kepadanya, kita dapat merasa tenang di tengah berbagai tuntutan hidup. Kekasih Kristus, sesungguhnya inti permasalahan dari perasaan khawatir ada dalam pikiran kita, sehingga penting sekali untuk kita melakukan perubahan pikiran atau mindset. Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai perasaan khawatir dan itu alamiah. Tetapi hendaknya kekhawatiran itu jangan disimpan dalam pikiran dan hati, melainkan kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan agar Tuhan yang bekerja menolong kita. Ingat, kita sebagai manusia mempunyai kekuatan, jangkauan, dan pandangan yang serba terbatas. Maka masalah apapun kita perlu pertolongan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dan campur tangan dalam permasalahan kita. Kalau kekhawatiran itu sudah kita serahkan pada Tuhan, dan jangan hanya melepaskan kepala persoalannya saja kepada Tuhan, sedang ekor dari permasalahan tersebut masih kita genggam. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menyelesaikannya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dan semua itu ada dalam ukuran Tuhan, bukan kita. Memang untuk memiliki sikap menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu tidak mudah, karena pikiran dan perasaan kita masih berjalan. Itulah sebabnya kita perlu menundukkan pikiran dan perasaan kita pada Tuhan agar kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita. Saya berharap kepada para pendengar melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita dapat hidup bahagia dan berkemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari mulai sekarang kita menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita mulai alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih terus berkutat dengan hal-hal kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan kami pribadi. Kami seringkali menggunakan kekuatan kami sendiri, dan bahkan kami seringkali dalam menghadapi permasalahan dihantui dan penuh dengan perasaan khawatir, takut-takut kalau kami hidup dalam satu kekurangan, kesengsaraan. Padahal Engkau telah menebus kami, Engkau telah melakukan secara sempurna untuk kami, yaitu mati di kayu salib. Engkau mengorbankan semuanya untuk kami semua Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami ketidakmengertian kami ini Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu. Pimpin kami supaya kami mampu menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan dan mempercayai bahwa kebenaran firman-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan kami terus semakin dibaharui dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengalami terobosan di setiap segi kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu lewat terobosan demi terobosan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami, bukakan pikiran kami untuk kami dapat meraih hal-hal yang tidak kami pikirkan. Bahkan Tuhan, hal-hal yang tidak dapat dimengerti, biarlah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, bahwa kami untuk dapat mengalami kemenangan demi kemenangan setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan masih tetap sama, yaitu masih bekerja dan melakukan pertolongan demi pertolongan dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah
kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.